Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Ruhaina Oktavianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Samarinda. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid itu mempunyai semangat belajar yang sama, dan menurut saya, anak-anak sudah merasa nyaman dan senang pada proses pembelajaran di kelas. Namun, nyatanya tidak semua murid memilikinya. Ada beberapa murid yang tidak memiliki motivasi dan semangat dalam belajar. Tetapi, saya hanya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP tanpa memperhatikan kodrat yang ada pada anak. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak dan masih kurang dalam menciptakan suasana belajar yang berpusat pada anak. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu diibaratkan petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi. Meskipun tumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalkan, ia tidak akan dapat padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Begitu pula kepada saya sebagai seorang guru, saya hanya menuntun murid saya untuk tumbuh sesuai kodratnya dan memberikan pendampingan untuk memperbaiki budi pekertinya. Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, memperhatikan kodrat pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya akan memberikan ruang dan dukungan pada minat dan bakat murid. Saya juga akan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan, dan selalu memberikan motivasi pada murid, serta memberikan contoh teladan yang baik, dan pastinya merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Ing madyo mangun karso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tuturi handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya membiasakan kebiasaan 5S. Saya harus menjadi guru yang berkarakter, sabar, dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Sekian dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.